Shalom, selamat malam kepada rekan-rekan semua. Shalom, Pak Eko yang bergabung. Selamat malam. Pada malam hari ini kita sama-sama sekali lagi akan belajar tentang firman Tuhan. Dan semoga ini menjadi berkat bagi kita. Kita akan mulai di dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, atas kasih dan kemurahan Engkau, kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan di dalam penguraian firman hari ini, kami percaya atas kemurahan dan kasih-Mu Tuhan bagi kami, memakai hamba-Mu yang lemah ini dapat menguraikan firman Tuhan dengan jelas, sehingga apa yang kami dengarkan itu bisa menjadi berkat bagi kami, dan terus-menerus menolong kami untuk kuat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan hati dan pemikiran bagi kami sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh Kuduslah yang selalu menolong kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembinaan Alkitab kita pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam juga kepada Bu Sulastri, Pak Eko yang bergabung pada malam hari ini Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam surat Yohanes 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, judulnya adalah Kristus Pengantara Kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Sebab jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum nanti kita masuk ke dalam penguraian firman Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang atlet yang bernama Florence Chadwick Dia adalah seorang perenang jarak jauh yang sangat gigih dan sangat tekun luar biasa. Dia adalah wanita pertama yang menyeberang Selat Inggris antara Kepulauan Inggris dengan Prancis yang jaraknya sekitar 33,6 km. Nah, kemudian ada sebuah cerita pada tahun 1952 pada usia ke-33 tahun, ia mencoba untuk memecahkan sebuah rekor untuk menyeberang dari sebuah pulau yang bernama Catalina menuju pantai California. Jaraknya 26 mil atau sekitar 41,6 km. Namun, pada waktu hari dia melakukan itu, cuacanya begitu buruk. Cuaca sangat berkabut, dingin luar biasa. Nah, pada waktu si Florence ini berenang, dia didampingi oleh kapal-kapal kecil yang menjaga-jaga Siapa tahu ada ikan hiu yang akan menyerang dia, atau sewaktu-waktu si Florence ini terluka, kelelahan. Nah, di situ ada orang-orang yang dengan setia mendampingi dia. Setelah berenang selama kurang lebih 15 jam, bisa bayangkan rekan-rekan sekalian, 15 jam di tengah laut-lautan, di tengah lautan dengan kabut yang begitu tebal, dengan begitu dinginnya. Florence tidak bisa melihat laut di depannya, dan dia berkata kepada mamanya pada waktu itu, dia berkata bahwa dia sangat lelah dan dia sudah tidak mau melanjutkan lagi. Mamanya berkata demikian, tahanlah sebentar. 1 jam lagi. Tahan Kemudian dia berusaha untuk tetap kuat. Berusaha untuk tetap gigih. Dia terus berenang. 1 jam kemudian dia menyerah.
dan minta diangkut ke perahu. Sesudah dia naik ke kapal, baru berjalan beberapa menit ke depan, setelah melewati kabut yang gelap itu, yang tebal, dia bisa melihat pantai California. Ternyata hanya tinggal 1 mil di depannya. Sungguh sesuatu yang sangat sangat menyesalkan bagi dia. Dalam konferensi pers dia mengatakan bahwa kabut itu membuat saya tidak bisa melihat kemana aku harus berenang. Seandainya, dia bilang, kalau saya bisa melihat garis pantai California di depan, saya pasti akan mencapainya. Nah, itu yang disampaikan dalam konferensi pers. Rekan-rekan, 2 bulan kemudian, dia mengambil keputusan untuk mencoba berenang kembali dari tempat yang sama. Dengan cuaca yang memang tidak jauh berbeda dengan kondisi di mana dia kemarin berenang. Dengan cuaca yang sama, di tengah kabut yang tebal, dingin, dia tetap berenang, dia berusaha. Tapi kali ini dia berhasil menyelesaikan misinya. Menyelesaikan misinya berenang sampai ke pantai California. Kenapa? Karena dia menghadapi kondisi yang sama, dengan cuaca yang sama, problem yang sama. Tapi dia punya attitude yang berbeda. Kenapa? Karena dia menjalaninya dengan tekun, dengan sabar, tidak putus asa, dan tidak menyerah. Dan dia tahu bahwa setelah dia melewati kabut yang tebal itu, pasti tidak jauhnya adalah pantai California. Nah, rekan sekalian, begitu juga dengan kita ya. Di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, kadang-kadang kita menghadapi kondisi yang begitu berat dan sulit. Kabut dan awan gelap mengelilingi kehidupan kita dan membuat kita tidak bisa melangkah dan kita tidak tahu apa yang ada di depan. Kabut ketakutan, kabut kesulitan, depresi mungkin, problem kesehatan, kehilangan pekerjaan, ketidakpastian, bahkan hubungan dengan suami istri, ketegangan yang terjadi dalam keluarga, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, dan mungkin dalam masa pandemi ini, dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan, kita melihat bahwa pemerintah menetapkan kembali status PPKM level kedua, ketiga, dan mungkin dalam 1-2 bulan ke depan situasi akan sangat-sangat tidak dapat kita prediksi, begitu ya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristiani yang sudah percaya kepada Kristus. Kita sebenarnya rindu bahwa kita dapat mencintai Tuhan, ya, mau menjalankan perintah Tuhan, mau lebih sabar, mau lebih tekun, mau bersandar kepada Tuhan, gitu ya. Kita mau terus-menerus belajar untuk menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita dan di dalam perjalanan iman kita, jatuh bangun kita alami, kesulitan selalu kita alami. Dan kadang-kadang itu membuat kita lemah, putus asa, dan mulai give up dalam kondisi seperti itu. Nah, di dalam kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Dari mana kita mendapatkan kekuatan? Ibrani pasalnya yang ke-12, Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ketiga berbunyi demikian, rekan-rekan. Ingatlah selalu akan Dia, Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Dia sudah kuat menghadapi setiap serangan dan bantahan dari orang-orang yang membenci Dia. Tapi Dia kuat. Dan ini membuat kita mendapatkan kekuatan. Bos, dalam kelemahan kita, dalam putus asanya kita, mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Dia yang tetap kuat berjalan di dalam kebenaran. Ini tidak mudah ya, rekan-rekan sekalian ya. Nah, bacaan kita hari ini di dalam surat 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dengan tema Kristus pengantara kita. Rasul Yohanes mengawali suratnya di dalam pasal yang kedua dengan memberikan ayat-ayat penghiburan. Ya, memberikan penghiburan, pengharapan bagi siapa? Bagi anak-anak Tuhan. Bagi kita yang mengalami kelemahan, bagi kita yang sedang mengalami keputusasaan, penuh dengan duka cita,
tenggelam dalam kegagalan, terlebih lagi kita yang masih bergumul di dalam dosa. Dikatakan demikian, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dunia, dosa seluruh dunia. Ini adalah sebuah penghiburan bagi kita ya. Dia berkata, anak-anakku, atau anak-anak gitu ya. Dia menuliskan surat ini pada waktu dia sudah mencapai usia yang cukup lanjut ya, sehingga dia bisa membawa dirinya, menggambarkan dirinya sebagai seorang ayah yang menghibur anak-anaknya yang barusan berbuat salah dan sedang menghadapi konsekuensi yang berat. Jadi Rasul Yohanes mengatakan, anak-anakku. Dia ingin memberikan penghiburan bagi kita, anak-anak Tuhan. Dia ingin memberikan penghiburan kepada kita, orang-orang yang baru berbuat salah, orang-orang yang menghadapi kesulitan, orang-orang yang sedang dalam konsekuensi berat, habis melakukan dosa dan kesalahan. Ada seorang pendeta di dalam biografinya berkata demikian ya. Ketika saya telah berbuat dosa, seketika saya merasa enggan untuk datang kepada Kristus. Dia bilang ya, pada waktu saya berbuat dosa, saya rasanya tidak mau datang kepada Kristus. Saya merasa tidak ada gunanya datang kepada Dia, seolah-olah saya sedang menjadikan Dia sebagai pelayan dosa. Dan saya menciptakan 1001 alasan. Saya menciptakan banyak sekali alasan untuk menghindar daripadanya. Saya mencoba untuk tidak datang kepadanya. Saya mencoba untuk tidak berdoa. Saya mencoba untuk tidak memuji Tuhan. Saya mencoba untuk tidak membaca Alkitab, karena saya merasa bahwa saya sudah berdosa, saya tidak layak, saya pasti melukai hati Tuhan. Tetapi setelah kemudian pendeta ini berkata, setelah saya kemudian tahu bahwa semua perasaan, semua alasan-alasan untuk tidak datang kepada Tuhan itu datangnya dari setan. Itu datangnya dari si pendusta. Itu datangnya dari iblis yang berusaha menghancurkan anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, masihkah Tuhan mau membuka tangannya mengampuni orang berdosa? Masihkah Tuhan mau membuka tangannya untuk mengampuni aku, orang yang berdosa? Ya, jawabannya. Tuhan itu masih penuh kasih dan Dia terbuka untuk mengampuni kita. Begitulah kata seorang pendeta dalam bukunya. Nah, teman-teman, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam 1 Yohanes pasal kedua, ayat yang pertama dan kedua ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada orang yang bisa membangun hidup Kristennya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, tanpa ditopang oleh anugerah Allah setiap hari. Tidak bisa. Tidak ada orang bisa berjalan di dalam kasih Tuhan tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Malah dengan kekuatannya sendiri tidak ada yang bisa. Dan kita tidak bisa membangun kebenaran berdasarkan diri kita atau kebenaran diri kita. Setiap dari kita gampang jatuh dalam dosa dan berbuat salah. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Dan kita membutuhkan untuk dikasihi, diampuni olehnya. Dan selama-lamanya kita tidak punya kekuatan untuk bisa hidup dan bangkit untuk mencintai Tuhan, jika tidak diawali dengan satu confident atau satu jaminan bahwa Kristus Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Sebesar apapun, sedalam apapun, serusak apapun kita, datanglah kepada Dia. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia akan mengampuni segala dosa dan kelemahan kita, asalkan kita datang kepada Dia dan menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Nah, rekan-rekan, ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita ya, bahwa kita ada jaminan di dalam Kristus. Dia mengampuni segala dosa dan kelemahan kita. Jangan mau percaya dengan si dusta. Jangan mau percaya kepada pendusta, kepada godaan si iblis untuk mengatakan bahwa kamu tidak layak, kamu tidak datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengampuni kamu, Dia sudah benci dengan kamu. Tidak, itu adalah perkataan iblis. Kristus terbuka untuk menerima kita kembali datang kepadanya. Ini berlaku bagi saya dan bagi semua orang Kristen yang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam bagian bacaan kita, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ini ada dua kata yang penting muncul di sini. Di sini dikatakan, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ada dua kata yang penting. Pertama, pengantara. Yang kedua adalah pendamaian. Pengantara dan pendamaian. Jadi dua kata penting ya, pengantara dan pendamaian. Kata pengantara dalam terjemahan bahasa Inggrisnya digunakan kata advocate atau pembela. Nah, kita ingat kalau di dalam ruang sidang itu ada 4 pihak ya. Di situ ada hakim, ada jaksa penuntut, ada pembela, dan ada yang tertuduh yang duduk di kursi yang sedang diadili. Jaksa penuntut akan mengeluarkan begitu banyak tuduhan untuk mencari cara bagaimana menuduh orang yang bersalah itu sehingga orang yang bersalah itu dapat dihukum. Ya. Kemudian pembela akan berdiri di hadapan hakim untuk menyatakan pembelaan supaya dia dapat membebaskan yang tertuduh. Nah, Yohanes berkata demikian. Dikatakan sekali lagi, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, if anyone does sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the one who is called alongside to help in a time of need. He is the one who lent his voice in our defense. He is the one who speak up to God, to the fathers on our behalf. Puji Tuhan, kita mempunyai Yesus sebagai pembela kita. Pembela, dia yang membela kita ini yang tertuduh. Tapi dia membela kita di hadapan Bapa. Dia membela kita di hadapan sang penuduh. Nah, ini, siapakah penuduh itu? Penuduh itu sudah jelas di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dia adalah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Nah, kita harus tahu siapakah penuduh kita, pendakwa kita, penuntut kita. Dia adalah sang iblis itu. Dia terus-menerus di hadapan Allah menuduh kita siang dan malam. Terus-menerus tanpa henti untuk menjatuhkan kita orang-orang percaya. Setiap hari kita mengalami teguran, mengalami tuduhan dari penuduh iblis itu yang bertubi-tubi supaya membuat kita dipengaruhi perasaan bersalah, putus asa, kecewa. Kita tidak sanggup lagi untuk dapat berbuat baik, melakukan kebenaran dalam hidup ini, sehingga hidup kita di dalam Tuhan menjadi sulit, menjadi susah. Kita dituduh oleh si iblis itu. Di dalam banyak kesalahan itu, mari kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan menjadi pembela kita. Dia siang dan malam tanpa berhenti, dia selalu membela kita di hadapan Bapa. Kita hanya bisa berdiam diri. Kenapa? Karena kita memang orang berdosa. Kita nggak bisa apa-apa. Kita keluh di depan mata Allah. Kita keluh, kita nggak bisa melakukan apa-apa untuk membela diri. Karena memang pada dasarnya kita adalah orang berdosa. Pada dasarnya kita adalah manusia yang lemah. Manusia yang penuh dengan kerusakan. Manusia yang selalu penuh dengan kesalahan. Tapi firman Tuhan mengatakan ada seorang pembela yang selalu membela kita di hadapan Bapa. Dia selalu menolong kita, di mana kita dapat berlindung kepadanya. Dialah yang menjadi pengantara kita, dia menjadi pembela kita. Memang benar kita adalah orang berdosa, tapi dia selalu membela kita dengan mengatakan, ini adalah milikku, ini adalah anak-anakku, ini adalah orang yang kupilih. Kita, orang percaya dalam Kristus, kita dibela oleh Kristus Yesus. Kita dapat berlindung kepadanya dari si jahat itu. Nah, yang kedua, kata yang kedua adalah pendamaian. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, rekan-rekan sekalian, kata pendamaian ini di dalam bahasa Yunaninya hilasterion, atau dalam konteks perjanjian lama itu disebut dengan penutup tabut perjanjian atau tutup pendamaian.
Nah, dalam terjemahan King James Version itu adalah mercy seat atau penutup pendamaian. Kalau di dalam Imamat pasal 16, Allah memberitahu Musa bahwa persyaratan seorang imam besar masuk ke dalam tempat Maha Kudus adalah memercikkan darah binatang yang sudah dikorbankan ke atas tutup pendamaian, ya mercy seat atau hilasterion gitu ya, ke dalam tutup, ke atas tutup pendamaian. Dengan cara itu maka dia tidak akan binasa. Sebelumnya ada kejadian dua anak dari Imam Harun ya, yang dengan kurang ajar melihat ke dalam melihat ke dalam tabut, dan kemudian mereka dihukum mati oleh Allah. Nah, dalam perjanjian lama, upacara memecikkan darah binatang ini adalah untuk menunjukkan perdamaian antara Allah dengan manusia yang dilakukan oleh Imam Harun. Memperdamaikan, memercikkan darah binatang ke atas tutup pendamaian adalah untuk memperdamaikan Allah dengan manusia yang terus dilakukan setiap kali umat Allah datang untuk menghampirinya. Nah, ini semua dilakukan menjadi tipologi, menjadi bayang-bayang dari kegenapannya nanti di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang tidak ada dosa, tapi membereskan keberdosaan manusia. Dialah yang menjadi pengantara dan pendamaian antara manusia berdosa dan Allah. Dialah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, rekan-rekan sekalian, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita ya. Kenapa sih Yesus itu harus menebus dosa manusia? Kok rumit banget ya? Harus turun dari surga ke dalam dunia menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Untuk apa? Hidup di dalam dunia untuk mengampuni, untuk tujuannya adalah menebus dosa manusia. Terlalu complicated gitu ya. Kok susah banget, kok sulit banget gitu ya. Kenapa Yesus harus mati juga gitu ya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang begitu ya. Kenapa harus dilakukan? Terlalu ribet banget begitu ya. Kenapa nggak tinggal bilang, I forgive you gitu ya. Saya mengampuni kamu orang berdosa. Kamu sekarang saya sudah ampuni. Saya mengampuni kamu orang berdosa. Selesai. Harusnya cukup ya. Kalau dia adalah Allah, ya tinggal bilang, I forgive you. Aku mengampuni kamu orang berdosa. Kamu sudah diampuni. Kamu sudah bebas dari dosa. Cukup selesai. Bukankah dia Allah? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa harus melewati jalan yang rumit begitu ya? Allah harus turun jadi manusia, kemudian hidup dengan sempurna, mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita semua. Baru kita yang percaya kepadanya dapat diselamatkan. Kenapa harus dengan cara begitu? Nah, ada seorang yang bernama Anselmus ya. Nah, Anselmus itu menulis dalam bukunya, dikatakan demikian. Mengapa Allah menjadi manusia? Nah, jawabannya begini. Kalau ada orang bertanya seperti itu, maka Anselmus mengatakan ada dua hal. Yang pertama, bahwa orang tersebut tidak mengerti dengan jelas apa arti kedalaman kejatuhan kita dalam dosa. Ini menjawab pertanyaan kita tadi. Mengapa harus capek-capek Allah jadi manusia? Harus menebus dosa manusia mati di kayu salib. Kenapa? Anselmus bilang, kalau orang bertanya demikian berarti dia tidak pernah mengerti betapa dalamnya arti kejatuhan manusia dalam dosa. Kenapa? Yang pertama, manusia jatuh dalam dosa itu bukan sekedar jatuh atau kakinya kotor begitu ya, atau kemudian terpercik oleh dosa gitu ya. Tidak. Arti manusia jatuh dalam dosa dan kedalaman manusia jatuh dalam dosa itu sudah merusak seluruh kehidupan manusia yang kita sebut dengan total depravity. Kerusakan total dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya pikiran kita, bukan hanya hidup kita, bukan hanya rohani, seluruh kehidupan kita sudah jatuh dan benar-benar rusak di dalam dosa. Sudah tidak ada yang baik lagi. Sudah ada tidak kebenaran lagi. Sudah ada tidak ada orang mencari Tuhan. Tidak ada orang yang benar. Karena kita semua adalah orang berdosa. Kejatuhan manusia itu menghancurkan dunia, menghancurkan hubungan dengan sesama, menghancurkan seluruh kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Dan itu benar-benar mengerikan. Ada banyak orang yang melakukan dosa yang begitu luar biasa. Dan itu mengerikan sekali. Dan kita lihat. Dalam ribuan tahun sejarah hidup manusia. Ada ribuan kali dan ratusan kali bahkan jutaan kali peristiwa
yang benar-benar mengerikan terjadi dalam kehidupan umat manusia. Untuk menunjukkan kepada kita betapa rusaknya manusia. Dan inilah kita yang mengerti jelas kedalaman kejatuhan kita dalam dosa. Kita tidak bisa menolong diri. Kita sudah tidak bisa dapat melepaskan diri dari perbudakan dosa. Kita tidak dapat menyelamatkan diri karena kita berdosa. Kita sudah tidak dapat datang kepada Tuhan. Kita sudah tidak mungkin untuk datang mencari Dia karena kita adalah orang berdosa. Kita juga tidak mungkin menyelamatkan diri dengan cara kita, dengan usaha kita. Sangat tidak mungkin. Yang kedua, orang yang berkata bahwa Tuhan kok capek-capek jadi manusia, itu orang tidak mengerti dengan jelas bahwa sesuci-sucinya Tuhan itu seperti apa. Dia tidak mengerti dengan jelas apa namanya kekudusan dan kesucian Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Teman-teman, murka Allah tidak boleh disamakan dengan murka kita ya. Murka Allah tidak boleh disamakan dengan murka kita. Kita murka kalau kita terganggu haknya ya. Kalau kita terganggu, keluarga kita terganggu, hidup kita terganggu, kita murka. Murka kita ini tidak dapat disamakan dengan Allah yang murka. Murka Allah tidak boleh disamakan dengan murka kita. Kita murka juga, mungkin pada waktu kita murka merasa naik darah gitu ya, darah tinggi dan sebagainya, kita marah. Allah bukan seperti itu. Jangan samakan murka Allah dengan konsep kita yang naik darah, kita yang pemarah, kita yang suka marah-marah dan kemudian kita benar-benar murka luar biasa. Bukan gitu. Ini kita menunjukkan emosi kita, tapi murka Allah tidak seperti itu. Dia murka karena kesucian dan keadilannya. Dia melihat dosa di dalam diri manusia. Dia murka karena dia melihat bahwa manusia itu selalu melawan dia. Selalu berusaha untuk melakukan dosa dan merusak banyak orang. Murkanya itu adalah Allah. Dan itu tidak bisa disamakan dengan kita. Ada dua hal tadi. Kita harus tahu betapa dalamnya manusia jatuh dalam dosa. Betapa rusaknya kita. Dan kita harus tahu bahwa suci dan kudusnya Allah itu beda dengan kita. Ya, jelas ya teman-teman. Jadi kenapa dia harus melakukan itu? Dia harus turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia dan menebus kita. Karena tidak ada cara lain. Dia tidak bisa berkata, I forgive you. Aku mengampuni kamu. Semua selesai. Tidak. Tidak bisa dengan cara demikian. Allah harus jujur. Allah harus sesuai dengan dirinya. Ya, dia harus dalam murkanya suatu reaksi normal dari sifat kesucian dan keadilannya tidak dapat diganggu-gugat. Di dalam kemurkaannya dia tidak dapat menyangkal kesucian dan keadilan dirinya sendiri. Jadi ada kasih dan keadilan yang harus dia jalankan. Di satu sisi dia kasih kepada manusia dan dia juga adil. Sehingga ini harus berjalan bersama-sama. Jadi dia nggak bisa cuma mengasihi dengan berkata, aku mengampuni kamu. Oke, selesai ya masalahnya. Oke, kamu sudah bebas dari dosamu. Aku sudah ampuni kamu. Tidak bisa. Karena di dalam kasihnya itu ada juga keadilannya. Ini harus berjalan bersama-sama. Dan itu hanya bisa diselesaikan di mana? Dalam pengorbanan di kayu salib. Nah rekan-rekan, karena itulah Yesus berhak menjadi pengantara dan pendamai bagi dosa kita. Karena dia ada Allah yang tidak. Dia ada Allah manusia yang tidak berdosa. Dia Allah yang menjadi manusia. Hidup dengan sempurna. Dan melalui dialah maka kita memiliki seorang pembela dan memiliki pendamaian bagi Allah. Kita sudah diampuni di dalam Kristus Yesus. Kita sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Nah, rekan-rekan sekalian, hari ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa firman yang kita baca hari ini menjadi kekuatan yang indah dalam hidup kita. Mendorong kita anak-anak Tuhan untuk menghampiri Tuhan di dalam segala tuduhan yang dilontarkan oleh si iblis. Jangan lari, jangan kecewa, jangan putus asa, karena kita punya seorang pengantara, pembela yang namanya Yesus Kristus. Dan dia sudah mengampuni dosa kita. Dia membuka tangannya untuk menerima kita. Kita datang kepadanya, karena dia adalah Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati renungan kita pada malam hari ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Semoga ini menguatkan kita dan kita memiliki jaminan di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih dan kemurahan Engkau. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu menjadi pengantara, menjadi pembela kami, menjadi pendamaian antara kami dengan Bapa di surga. Kami yang dahulu jatuh dalam dosa, kami adalah orang-orang di bawah murka-Mu, di bawah murka Allah. Tapi kami sudah didamaikan oleh karena pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Tuhan, kami hari ini bersyukur bahwa hidup kami ini menerima berkat dan kemurahan daripada Engkau dan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah hidup kami terus-menerus dapat kami pakai Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Inilah doa dan seruan permohonan kami di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap semangat. Tuhan memberkati.